Pak Matiji harus berterima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur. Untuk berterima kasih kepada Yusuf Mansur karena Yusuf Mansur sudah tidak menepati janjinya gitu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama melihat sebuah konten yang dibuat oleh seseorang. Di sini mengaku bernama Gus Baikan. Saya tidak tahu itu artinya apa gitu. Yang jelas di sini saya melihat videonya berdurasi kurang lebih 3 sampai 4 menit dengan konten yang nanti teman-teman nilai sendiri di kolom komentar. Kita simak bersama-sama saja videonya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pak Matiji yang sudah umroh ya. Yang sudah umroh, yang diumrohkan oleh Bapak siapa tuh, Pak Doyo atau siapa tuh ya. Ya siapalah itu, yang penting ini. Ya namanya Bapak Puspowardoyo. Jadi Pak Matiji itu diumrohkan oleh Bapak Puspowardoyo. Gitu loh teman-teman. Jadi Pak Matiji ini orang yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur untuk diumrohkan, namun tidak pernah dipenuhi oleh Yusuf Mansur. Hingga akhirnya Bapak Puspowardoyo melihat video itu, melihat video yang dibuat oleh Jia TV, kemudian melihat video yang dibuat oleh jadi Jia TV membuat video bahwa Pak Matiji ini orang yang sudah pernah dijanjikan umroh oleh Yusuf Mansur. Jia TV juga mewawancarai Pak Matiji, namun hingga hari ini hingga saat ini Pak Matiji ini tidak diwujudkan. Yusuf Mansur tidak mewujudkan janjinya untuk mengumrohkan Pak Matiji. Hingga kemudian mungkin Bapak Puspowardoyo melihat video tersebut tersentuh hatinya hingga berupaya menghubungi, entah bagaimana caranya, sampai kemudian Pak Matiji ini diumrohkan oleh Bapak Puspowardoyo. Oke teman-teman, kita lanjut. Bahwa peran Ustadz Yusuf Mansur ternyata sangat menentukan juga ya. Artinya perlu diingat bahwa Pak Matiji berangkat umroh berawal dari cerita dia mau diumrohkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ya, jalan ceritanya seperti itu ya. Artinya Pak Matiji harus berterima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur. Ini yang saya mau sampaikan tadi teman-teman. Jadi di awal video tadi bahkan nama Bapak Puspowardoyo pun dia tidak tahu gitu loh. Nama orang yang umrohkan Pak Matiji ini dia tidak tahu gitu loh. Jadi dia tidak bisa sebutkan gitu. Namun dengan semangatnya dengan penuh semangat dia menyarankan kepada Bapak Matiji untuk mengucapkan terima kasih kepada Yusuf Mansur. mungkin Gus Baikan ini tidak tahu ya, mungkin tidak tahu atau tidak paham bahwa Bapak Matiji ini sudah 2 kali bikin paspor. Paspor pertama dia buat itu karena mendapat janji dari Yusuf Mansur untuk umroh, hingga kemudian Pak Matiji membuat paspor, hingga akhirnya paspor itu tidak bisa digunakan lagi. Kenyataannya janji umroh itu tidak pernah dipenuhi oleh Yusuf Mansur, hingga akhirnya kemarin begitu Bapak Puspowardoyo mengumrohkan Pak Matiji bikin paspor untuk yang kedua kalinya. Lalu dalam video ini seorang Gus Baikan ini menyarankan kepada Bapak Matiji untuk berterima kasih kepada Yusuf Mansur karena Yusuf Mansur sudah tidak menepati janjinya gitu mungkin. Memang kalau kata para ulama, para ustadz bahwa di akhir zaman itu kenyataan menjadi terbalik, bolak-balik segala macam itu sudah hal biasa gitu. Memang banyak kita akan mengalami banyak hal-hal yang terbalik-balik dan terbolak-balik teman-teman. Orang yang mengumrohkan Pak Matiji dia tidak bisa sebut namanya, dia lupa namanya gitu, dan dia bilang siapalah gitu kan. Sementara dia menyarankan untuk berterima kasih kepada orang yang tidak menepati janjinya gitu.
Bukan sebulan 2 bulan, teman-teman. Yusuf Mansur tidak menepati janjinya kepada Pak Matizi ini bertahun-tahun, teman-teman. Bertahun-tahun dia tidak menepati janjinya untuk mengumrohkan Pak Matizi. Di sela-sela dia ngomong, dia bayar pajak 200 juta, dia IPO lah, apalah, banyak sekali. Kita harus mengucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut. Begitu. Apapun redaksinya, yang pasti itulah cara Allah untuk memberangkatkan Anda ke umroh menuju ke Baitullah ya. Betul. Kalau ini saya sepakat. Apapun redaksinya katanya. Walaupun bahasanya ya agak-agak gimana gitu. Apapun redaksinya. Namun saya sepakat bahwa itu adalah salah satu cara Allah gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita harus berterima kasih kepada Yusuf Mansur gitu. Karena tidak mungkin juga kita akan berterima kasih kepada Fir'aun, teman-teman. Karena Fir'aun kita jadi tahu mana yang benar, mana yang jahat. Karena Fir'aun kita jadi tahu bahwa mengaku sebagai Tuhan itu tidak boleh. Itu adalah cara Allah memberikan kita pelajaran, tapi bukan berarti juga kita harus berterima kasih kepada Fir'aun, teman-teman. Bukan berarti juga kita harus berterima kasih kepada Raja Namrud, karena Raja Namrud kita tahu bahwa menyembah patung itu tidak boleh, segala macam. Logika yang hari-hari ini memang luar biasa. Tuh, endingnya itu yang paling penting Pak Matizi. Dan saya tidak tahu persis cerita Anda waktu di Mekah ya, ketika umroh kemarin, karena pengalaman saya di Baitullah itu tempat yang suci, sehingganya kalau kita ada rasa kebencian sedikit pun pasti Allah akan menegurnya. Saya ingin cerita banyak sebenarnya dengan Pak Matizi, apa pengalaman Anda ketika di Mekah ya. Minimal ketika ada di Masjidil Haram, Anda akan teruji sekali. Niat batin Anda, isi hati Anda akan ketahuan. Salah sedikit Anda pasti akan ditegur oleh Allah. Jadi saya sekedar ingin memberikan tawasul kepada Bapak Matizi, sebaiknya Anda jika masih Anda di hati Anda rasa kebencian kepada Ustadz Yusuf Mansur, sebaiknya segera sampean hapus, segera sampean doakan Ustadz Yusuf Mansur, dan segera Anda berterima kasih kepada beliau, karena mau tidak mau beliau juga sudah berperan atas prestasi Anda menuju umroh. Jika ada kebencian kepada Yusuf Mansur, segera bersihkan, segera doakan, ucapkan terima kasih karena Yusuf Mansur itu. Karena Yusuf Mansur Astagfirullahaladzim. Saya mau bilang kepada teman-teman, makanya hari-hari ini tuh warga kita itu banyak yang kemudian bermasalah dan dirugikan, teman-teman. Mau itu online shop, mau itu bisnis investasi, tanpa mengurangi rasa hormat, teman-teman. Banyak masyarakat kita yang selalu kena ditipu lagi. Belum lagi kita berbicara tentang benda-benda bertuah gitu. Karena masyarakat kita itu sangat mudah lupa, gampang percaya, dan mudah gampang kaget. Dan saya nggak paham gitu, bagaimana caranya kita mau berterima kasih kepada Yusuf Mansur gitu. Bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya Pak Matizi mau berterima kasih kepada Yusuf Mansur gitu? Sementara Yusuf Mansur ini adalah orang yang menjanjikan dia umroh yang sampai sekarang tidak dipenuhi. Sampai akhirnya diumrahkan oleh Pak Puspowardoyo, yang harusnya berterima kasih kepada Bapak Puspowardoyo. Kita tidak benci dengan Yusuf Mansur, tidak. Tapi bukan berarti juga kita harus berterima kasih kepada dia. Terima kasih Yusuf Mansur, karena janji Anda yang tidak dipenuhi, akhirnya saya diumrahkan oleh Bapak Puspowardoyo. Oke, saya akhirnya ketemu. Kenapa
Di sepanjang video tentang penipuan, tentang kerugian para korban yang kami buat, masih saja ada orang yang membela, teman-teman. Masih saja ada orang yang membela. Ya karena beginilah pola pikir kita seperti ini gitu, kebalik-balik, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya, begitu Pak Matiji. Jadi jangan lupakan sejarah ya, bagaimanapun ya. Walaupun yang mengumrohkan Anda notabene bukan Ustadz Yusuf Mansur, tapi saya yakin ada peran di situ. Wallahu a'lam, kalau saya boleh husnudon, pasti si Ustadz Yusuf Mansur juga mendoakan Anda. Oke, Pak Matiji ya. Jadi mulai sekarang lupakan semuanya. Yang penting Anda sudah ditakdir oleh Allah untuk ke Mekah, melaksanakan umroh, dan Anda diuji di situ bahwa Anda betul-betul menjadi orang yang terbaik sekarang Pak Matiji. Jadi hal-hal yang tidak baik, apapun bentuknya, apapun jenisnya, terutama benci kepada seseorang, sudahlah selesaikan sampai di sini. Dan doakan semuanya Pak Matiji, termasuk saya Pak Matiji ya. Minta didoakan semoga saya juga segera berangkat lagi ke Baitullah. Oke, sementara itu dulu kawan. Sekali lagi saya mohon kepada Pak Matiji dan siapapun saja yang berkaitan dengan kasus Ustadz Yusuf Mansur, sadarlah bahwa itu semua hanya ya polanya Allah untuk menjadikan Anda orang-orang terdidik, untuk menjadikan Anda sadar, untuk menjadikan Anda orang-orang baik. Dia bilang bahwa kepada orang-orang yang tersangkut dengan bisnis-bisnis Yusuf Mansur gitu kan, yang kemudian merasa menjadi korban, merasa dirugikan, itu untuk memaafkan atau apalah gitu. Intinya ya sudahlah gitu, sudahilah masalah ini, karena itu adalah pola. Dia begitu menentukan gitu bahwa itu adalah polanya Allah gitu. Maksudnya Allah melalui Yusuf Mansur merugikan orang-orang. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, ya udahlah, jangan terlalu banyak ketawa, nggak bagus juga. Kita lanjut di komen-komen. Saya selalu kayak gitu ya. Jadi kalau ada video yang menurut saya itu bagus, menarik, kita baca komen-komentarnya teman-teman. Karena saya salah satu tipikal netizen yang suka baca komentar orang. Oke. Dari Enzo Himawan, masih aja ngebela, bukannya evaluasi secara fair. Kenapa junjungannya sudah janji tapi mangkir? Yang Muslim Jos itu Pak Puswardoyo. Kita lihat kok Mbah seperti dalam kurung. Kita lihat kok Mbah seperti ogah sebut nama beliau. Aku doakan Mbah Gus supaya segera tobat. Maaf Gus, sebaiknya di awal konten nggak usah disampaikan kalau ini channel untuk yang berakal sehat deh. Soalnya isinya juga nggak sesuai. Masa orang yang nggak menepati janji kok malah disanjung-sanjung? Akal sehat dari mana itu? Juga yang YM mengaku masuk SD usia 3 tahun, sudah saya kasih linknya di komentar balasan ke Anda. Kok nggak ditanggapi? Yang objektif dong Gus. Sependapat, ucapan nggak sesuai sama kenyataan. Ngomongnya supaya pakai akal sehat. Giliran saya mintai pendapat soal pengakuan YM yang bilang masuk SD usia 3 tahun dan ngaku pernah naik pesawat 1000 kali dalam setahun, malah nggak ditanggapi. Padahal udah saya kasih link videonya. Kalau begitu apa maksudnya Pak Ustadz dibiarkan saja orang-orang semacam YM ini? Terus perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar pada Ustadz terhadap YM gimana? Orang-orang yang benar-benar berbuat kemungkaran yang sudah diperingatkan berkali-kali masih tetap juga membandel, malah menantang, selayaknya harus diperangi agar tidak merusak akidah umat Islam. Tolong Pak Ustadz jangan sampai saya lupa melengkapi komentarnya. Ustadz Lilin, orang lain diterangi, diri sendiri terbakar. Ya udah gue skip aja, enggak gue subscribe. Ada buzzer lagi nih. Ini terakhir dari Ale Ibra. Luar biasa, belajar di mana Gus? Ini sarkas ya atau satir ya? Kalau belajar konten cukup dari YouTube. Dijawab sama dia. Dia nggak paham.
Satir pun dijawab gitu. Oh, makanya kontennya sembarangan. Itulah teman-teman, maksudnya di sini kalau kita mau ambil contoh gitu, kalau kita harus berterima kasih kepada Yusuf Mansur karena Yusuf Mansur Pak Matizi bisa umroh gitu, maksudnya hikmah ya di sini mungkin ya, kalau kita mau berbicara ya, mungkin maksud dari beliau ini adalah kalau saja Yusuf Mansur tidak menjanjikan Pak Matizi ini untuk umroh, lalu kemudian tidak ditepati, itu tadi tidak ditepati. Kalau saja Yusuf Mansur tidak menjanjikan umroh kepada Pak Matizi lalu tidak ditepati, kemudian Pak Matizi bertemu dengan Jati lalu diwawancarai, kemudian video itu booming, viral, lalu dilihat oleh Bapak Puspowardoyo, kemudian Puspowardoyo mengumrohkan Pak Matizi. Mungkin Pak Matizi tidak umroh gitu. Sehingga beliau berpikir dengan sangat sederhananya gitu, untuk Pak Matizi juga biar berterima kasih kepada Yusuf Mansur. Cara berpikir yang sebenarnya tidak boleh kita pakai. Ini seperti ini menghalalkan segala cara untuk mendukung orang-orang yang kita sukai, teman-teman. Tidak boleh seperti itu, teman-teman. Inilah yang saya bilang, hati-hati dengan fanatis buta gitu. Jangan sampai karena kita fanatis buta kita menghalalkan segala cara untuk membenarkan orang-orang yang kita sukai, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Seperti tadi yang saya sudah contohkan di awal video. Bagaimana ceritanya kita mau berterima kasih kepada Fir'aun? Sama ceritanya tadi dengan Yusuf Mansur yang tidak mengumrohkan Pak Matizi. Lalu karena videonya viral, akhirnya diumrohkan Pak Puspowardoyo. Begitu juga dengan Fir'aun. Karena cerita Fir'aun yang viral, yang kemudian ditulis dalam Al-Quran, cerita Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan viral. Akhirnya kita jadi tahu bahwa sebagai manusia, kita mendapat pelajaran, kita tidak boleh mengaku sebagai Tuhan, tidak boleh sombong seperti Fir'aun. Karena Fir'aun kita tahu itu, karena cerita Fir'aun dan Nabi Musa kita tahu itu, apakah kemudian kita harus berterima kasih kepada Fir'aun juga gitu? Kan enggak juga, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hari-hari ini sebagai umat Islam khususnya ya, kita berhati-hati dalam apa namanya, percaya kepada orang gitu. Apalagi itu menyangkut dengan harta kita, dengan duit-duit kita segala macam gitu, teman-teman. Karena apa? Alangkah bagusnya harta yang kita punya itu kita alokasikan di tempat-tempat yang semestinya gitu, dengan kita pikirkan matang-matang, entah itu kita investasikan, entah itu kita sedekahkan, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ketimbang kita itu berinvestasi secara buta-buta gitu, bertemu dengan orang asal percaya menyerahkan duit. Baru kemarin saya baca di Twitter ada lagi yang model bisnis investasi yang kemudian itu merugikan sampai miliaran bahkan triliunan, merugikan ratusan orang, teman-teman. Lagi-lagi model bisnis investasi. Artinya apa, teman-teman? Sebelum kita kemudian memutuskan untuk bergabung dalam sebuah bisnis, usaha atau apapun bentuknya, apapun itu, berhati-hati, teman-teman, dan dipelajari secara profesional gitu. Bukan asal oh dia seperti ini, dia seperti itu, A, I, U. Enggak, teman-teman. Jangan lihat profilnya, tapi lihat apa yang benar-benar kita harus pelajari, teman-teman. Benar-benar kita harus pelajari. Banyak-banyak belajar, teman-teman. Oke? Cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid. See you on the next videos.